Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 6, akan menyampaikan materi tentang bab 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Alodiana Swariska Nursani. Aku biasa dipanggil Sani. Tugasku di kelompok 3 ini sebagai perangkum materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apelia Salsabila-Rianti dari kelas 10 MIPA 6 kelompok 3. Di video kali ini saya akan menyampaikan subbab D berisikan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Arum Agustina dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 5. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata pelajaran PKN, yaitu dengan menjelaskan sedikit tentang subbab A, yaitu tentang wilayah negara kekuasaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitaningrum, kelas 10 MIPA 6, absen 7 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faralino Matarama, kelas 10 MIPA 6, absen 27 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk. Halo, perkenalkan, nama saya Jalaluddin Malik Albayaki dari kelas 10 MIPA 6. Saya di sini berperan sebagai editor. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan di wilayah laut seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau. Deklarasi Juanda dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 13 Desember 1957. Laut bukan lagi pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah laut di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landas kontinen. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Batas landas kontinen dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 17 Februari 1969. 3. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 17 Februari 1969.
3. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 21 Maret 1980. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah barat terdapat Samudra Hindia. Di sebelah timur terdapat Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia dan di sebelah utara terdapat Malaysia. Subbab B. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 3. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing bisa menjadi warga negara dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewageneraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia antara lain adalah 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak merokok atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, dan sebagainya. Mungkin cukup segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subbab C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Akan tetapi, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama
atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Subbab D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Jadi, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi, sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat, semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan. B. Kesemestaan. C. Kewilayahan. Yang kedua, ada kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi, kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menaati tata tertib. Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib, yang keduanya memiliki arti sendiri-sendiri. Tata tertib, menurut pengertian etimologi, adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan tentang tata cara sopan santun, nilai moral atau sosial agar dapat hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian harus memiliki tata tertib perpustakaan yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala segi kehidupan yang harus dilaksanakan, ditaati, dan dilindungi bersama oleh segenap unsur yang ada. Dengan demikian, setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa menjadi tingkah laku yang diinginkan. Tujuan tata tertib tidak hanya membantu program sekolah, tetapi juga untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak. Semua tata tertib, baik yang berlaku untuk umum maupun untuk khusus, meliputi 3 unsur, yaitu A. Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang, B. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab perilaku atau pelanggar tata tertib, C. Cara atau prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subjek yang dikenai tata tertib tersebut. Jenis-jenis tata tertib ialah 1. Tata tertib umum untuk keseluruhan personil lembaga pendidikan, 2. Tata tertib umum untuk siswa, 3. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Contoh menaati tata tertib yaitu datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mencontek saat ujian, tidak merokok di lingkungan sekolah,
hormat terhadap guru, tidak bertengkar dengan teman, meminta izin jika ingin meninggalkan kelas, dan masih banyak lagi. Dua, mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas merupakan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pertama, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 yang lebih rinci terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Peraturan lalu lintas dibuat untuk mengatur tingkah laku para pengguna lalu lintas, supaya dapat menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga ketertiban di lalu lintas, terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban jiwa, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan, dan mencegah terjadinya kemacetan. Adapun contoh mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu 1. Tidak menerobos lampu merah. 2. Menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. 3. Menyeberang pada zebra cross. 4. Mentaati rambu-rambu yang terpasang di jalan. 5. Tidak main handphone saat berkendara. 6. Menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. 7. Membawa kelengkapan data diri dan kendaraan, seperti SIM dan STNK. 8. Menggunakan kelengkapan kendaraan yang baik. 9. Mengendarai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga yang berwenang dalam membentuk perundang-undangan nasional. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam masyarakat peraturan tersebut sangat penting karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran. Contoh, dalam penerapan undang-undang berlalu lintas, ketika masyarakat tidak menaati peraturan berlalu lintas, maka akan terjadi ketidaktertiban, kemacetan, bahkan akan terjadi tabrakan. Namun sebaliknya, ketika masyarakat tertib dan mentaati peraturan, maka akan tercipta keteraturan dan kenyamanan. Fungsi peraturan perundang-undangan. Ada sejumlah fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni 1. Mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. 3. Mengatur jalannya pemerintahan negara. Ronda adalah berjalan keliling atau patroli untuk menjaga keamanan di desa, baik dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Dalam ronda biasanya terbagi dalam beberapa kelompok untuk berpatroli menyebar di setiap jalan dan gang perumahan warga yang termasuk dalam suatu desa atau dusun yang bersangkutan. Manfaat dari pelaksanaan ronda itu sendiri sangatlah banyak, yang diantara pokok intinya adalah 1. Menjaga keamanan dari segala macam tindak kriminal. 2. Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat dan musibah ataupun bencana alam. 3. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. 4. Meningkatkan rasa kebersamaan antar penduduk dalam suatu dusun atau RT.
Kesadaran semua elemen masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam berpartisipasi di bidang keamanan dan ketertiban, sehingga bisa terlaksanakannya kegiatan ronda ini dengan efektif. Karena ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna untuk menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan, dan daya tanggap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan masing-masing. Serta keaktifan warga dalam ronda malam tergantung bagaimana warga memahami atau mengartikan bahwa ronda malam sebagai kesadaran bersama. Bahkan ada pendapat bahwa ini merupakan kewajiban bersama untuk menjaga keamanan lingkungan kampung. Maka pada setiap malam, tiap warga harus melaksanakan tugas kewajiban ronda malam sesuai jadwal masing-masing yang sudah disepakati bersama. Tidak peduli apakah dia seorang kiai ataupun ustadz, pendeta, pejabat, pengusaha sukses, buruh tani, tukang batu, karyawan, atau pekerja pabrik, dan sebagainya. Kewajiban mereka sama di mata seorang warga masyarakat, karena ini adalah bagian dari wujud bela negara dalam arti yang paling sederhana. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan warga masyarakat oleh pemerintah desa atau kampung atau tiuh atau pekon dan polsek sekitar kewilayahan, agar budaya ronda malam atau siskamling tidak hilang di telan bumi atau ditinggal nama dan kenangan saja. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat. Apabila seseorang melakukan main hakim sendiri, maka akan dijerat dengan pasal A. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam penjelasan, Pasal 351 KUHP oleh Raden Sugandi. Penganiayaan yang diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. B. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dalam penjelasan, Pasal 170 KUHP oleh Raden Sugandi. Kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. C. Pasal 406 KUHP tentang perusakan dalam penjelasan, Pasal 406 KUHP oleh Raden Sugandi. Perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau hilang dengan melawan hukum.